Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada hari ini kita akan belajar sejarah pemikiran ekonomi. Kelompok kami, kelompok 3, akan menjelaskan konsep pemikiran ekonomi klasik oleh Adam Smith. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Anissa Agustin, Cita Angeli, dan saya sendiri Brian Bagaskoro, kemudian Kansa Adena, Elda Elina, dan juga Diana. Topik yang kami bahas di sini mulai dari biografi Adam Smith sampai ke pengaruh dan warisan Adam Smith. Langsung kita mulai saja. Biografi Adam Smith. Adam Smith lahir pada tanggal 5 Juli 1723. Ia lahir di Kirkcaldy di Britania Raya atau yang kita kenal sekarang sebagai Inggris. Ia meninggal pada 17 Juli 1970. Tempat wafatnya juga sama di Inggris, tepatnya di kota Edinburgh. Kehidupan awal Adam Smith. Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Britania Raya. Pada tahun 1723, ayahnya adalah seorang pegawai pabean dan ibunya berasal dari keluarga yang kaya. Mendapat julukan bagi bapak ilmu baru, yaitu ilmu kemakmuran. Pekerjaan dan pendidikan Adam Smith. Setelah menyelesaikan studinya, Smith mengajar filsafat di Universitas Glasgow dan kemudian bekerja sebagai tutor untuk seorang bangsawan muda selama perjalanan keliling Eropa. Selama perjalanan ini, ia terpapar pada pemikir ekonomi termuka saat itu. Latar belakang kehidupan dan pengalaman Adam Smith memiliki pengaruh signifikan terhadap pemikiran dan teorinya dalam bidang ekonomi. Beberapa faktor latar belakang kehidupannya mempengaruhi pikirannya, antara lain pendidikan Smith saat belajar di Universitas Glasgow, kemudian pengalamannya di Eropa, dan pengalamannya dalam pendidikan. Saat Smith belajar di Universitas Glasgow dan kemudian belajar di Universitas Oxford, pendidikannya yang luas mencakup filsafat, sastra, sejarah, dan matematika. Selain ekonomi, pendidikan ini memberikan dasar yang kuat bagi pemikirannya yang multidisiplin itu. Pengalaman di Eropa. Setelah menyelesaikan studinya, Smith menjadi tutor untuk seorang bangsawan muda selama perjalanan keliling Eropa. Selama perjalanan ini, ia terpapar pada berbagai pemikiran ekonomi dari filsuf yang mempengaruhi pemikirannya. Ia bertemu dengan pemikir terkenal seperti Voltaire dan James Jacques yang memperkaya pemahamannya tentang masyarakat dan ekonomi. Pengalaman dan pendidikan Smith. Smith mengajar filsafat di Universitas Glasgow. Pengalaman ini membantunya memahami proses pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa yang dapat diterapkan dalam pemahaman tentang perilaku ekonomi individu. Selain daripada itu, Smith juga memiliki pengalaman praktis dan juga memiliki pengaruh filsafat moral. Pengalaman praktisnya, Smith juga memiliki pengalaman praktis dalam urusan ekonomi, seperti menjadi komisaris cukai dan bekerja di Dewan Perdagangan dan rantai angkutan. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang kuat tentang bagaimana ekonomi nyata berfungsi dan bagaimana peraturan pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi. Smith juga memiliki minat dalam filsafat moral, yang tercermin dalam karyanya Teori Sentimen Moral. Pemikirannya tentang moralitas dan etika mempengaruhi pandangannya tentang perilaku ekonomi dan pentingnya kerjasama sosial dalam pasar. Karya utama Adam Smith. Adam Smith dikenal karena karyanya The Wealth of Nations atau Kekayaan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan pada tahun 1776. Dalam buku ini, ia mengembangkan teori tentang ekonomi pasar bebas dan konsep tangan tak terlihat atau invisible hands, yang menyatakan bahwa individu yang bertindak atas dasar egoisme akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Buku ini membentuk dasar pemikiran ekonomi klasik dan menjadi landasan ekonomi liberalisme. Teori ekonomi klasik menurut Adam Smith. Kesamaan dan perbedaan pemikiran klasik. Yang pertama adalah kesamaan klasik dan pemikiran praklasik. Yang pertama, paham individualisme tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme yang dikembangkan oleh Aristippus dan disempurnakan oleh Epicurus. Pemerintah melakukan campur tangan seminal mungkin dalam perekonomian. Sudah dibicarakan oleh Francis Quasnay. Nah, perbedaannya, Adam Smith lebih banyak bersifat mikro dengan penekanan pada penentuan harga.
Melalui analisis mikro, ia menguraikan masalah pembangunan dan kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak hal, pemikiran Adam Smith sejalan dengan paham kaum filsokrat. Ia menganggap produksi barang-barang dan jasa sebagai sumber utama kemakmuran suatu negara. Perbedaan antara pandangan Smith dengan pandangan aliran filsokrat hanyalah pada penekanan faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran negara. Kaum filsokrat menganggap alamlah yang paling menentukan kemakmuran bangsa. Sebaliknya, Smith menganggap manusia sebagai faktor produksi utama. Alasannya, karena alam tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Teori-teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Di sini kita akan membahas 3 teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang pertama adalah invisible hand atau tangan tersembunyi. Kemudian teori nilai buruh atau labor theory of value. Kemudian division of labor theory atau teori pembagian kerja. Yang pertama, invisible hand. Salah satu konsep paling terkenal dari Adam Smith adalah gagasan tentang tangan tersembunyi. Smith berpendapat bahwa jika setiap individu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dalam sistem pasar bebas, mereka secara tidak sengaja akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa pasar yang beroperasi tanpa campur tangan pemerintah akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Teori nilai buruh atau labor theory of value. Smith mendukung teori bahwa nilai buruh yang berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Namun konsep ini kemudian diperdebatkan oleh ekonom-ekonom lainnya. Kemudian yang terakhir adalah division of labor theory. Smith mengakui pentingnya pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas. Ia menggambarkan pembagian kerja di pabrik-pabrik dengan contoh yang terkenal tentang pembuatan jarum. Pembagian kerja memungkinkan spesialisasi yang dapat menghasilkan produksi yang lebih efisien dan lebih banyak barang. Kritik dan perdebatan. Kepercayaan terhadap pasar bebas. Beberapa kritikus menilai bahwa teori Smith terlalu mengandalkan pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa pasar bebas mungkin mengarah pada ketidaksejahteraan ekonomi yang signifikan dan ketidakstabilan ekonomi. Kurang memperhatikan distribusi pendapatan. Kritikus mengklaim bahwa teori Smith kurang mempertimbangkan distribusi pendapatan yang adil. Mereka berpendapat bahwa pasar bebas dapat menghasilkan ketidaksejahtera yang tidak adil dalam masyarakat. Asumsi rasionalitas dan informasi. Beberapa perdebatan terkait dengan asumsi dalam teori Smith tentang rasionalitas agen ekonomi dan ketersediaan informasi yang sempurna. Dalam dunia nyata, orang seringkali tidak berperilaku sepenuhnya rasional dan tidak berperilaku sepenuhnya rasional dan informasi seringkali terbatas atau tidak sempurna. Teori nilai buruh. Konsep teori nilai buruh dalam karya Smith telah menjadi sumber perdebatan. Beberapa ekonom berpendapat bahwa teori ini tidak lagi relevan dalam ekonomi modern, di mana harga seringkali ditentukan oleh kekuatan pasar dan permintaan. Lingkungan dan sumber daya alam. Teori Smith kurang memperhitungkan dampak ekonomi terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini harus mempertimbangkan aspek lingkungan yang lebih besar. Harap diperhatikan bahwa Adam Smith adalah salah satu ekonom klasik yang memiliki banyak pengikut, tetapi kritik dan perdebatan ini mencerminkan berbagai pandangan yang ada dalam ekonomi. Pengaruh dan warisan. Teori ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman ekonomi. Beberapa di antaranya konsep pasar bebas, keuntungan komparatif, akumulasi modal, penawaran dan permintaan, dan kebebasan individu. Konsep pasar bebas. Adam Smith mengemukakan bahwa pasar yang bebas dari intervensi pemerintah akan menghasilkan efisiensi ekonomi. Ini menjadi dasar bagi pemikiran neoliberalisme yang menganjurkan keterlibatan pemerintah yang minimal dalam ekonomi. Keuntungan komparatif. Smith juga menyebutkan tentang keuntungan komparatif, yaitu ide bahwa setiap negara harus memproduksi barang dan jasa yang mampu mereka menghasilkan dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain. Hal ini menjadi dasar teori perdagangan internasional.
Divisi kerja. Konsep divisi kerja yang diperkenalkan oleh Smith menyebutkan bahwa ketika pekerjaan dibagi-bagi menjadi tugas-tugas kecil, maka produktivitas akan meningkat. Ini menjadi dasar bagi perkembangan proses produksi yang efisien. Penawaran dan permintaan. Ide dasar tentang hukum penawaran dan permintaan juga diilhami oleh pemikiran Smith. Dia mengatakan bahwa negara komoditas akan ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Kebebasan individu. Smith menekankan pentingnya kebebasan individu dalam ekonomi. Konsep ini telah berpengaruh pada pandangan ekonomi yang menghargai hak individu untuk memiliki, berinvestasi, dan berusaha tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah. Akumulasi modal. Smith juga mengemukakan bahwa akumulasi modal oleh individu dan perusahaan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi landasan teori pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengaruh dan wawasan dari teori ekonomi klasik dari Adam Smith ini masih terasa dalam kebijakan ekonomi dan pemikiran ekonomi modern. Nah, itulah teman-teman bagaimana biografi tentang Adam Smith dan bagaimana kehidupannya yang membentuk pemikirannya yang menghasilkan teori-teori yang kita gunakan sampai saat ini. Akhir kata dari kelompok kami, terima kasih telah menonton. Dadah.